Kita beralih ke informasi mancanegara. Tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Summit Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the Steering Committee of the Global Summit Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Summit Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu. Drone Israel menjatuhkan bom asap di sebuah sekolah yang dijadikan lokasi pengungsian oleh warga Gaza. Sejumlah anak menangis ketakutan akibat kejadian tersebut. Anak-anak yang mengungsi di sebuah sekolah di Gaza Utara menangis dan panik usai pesawat tanpa awak atau drone Israel menjatuhkan bom asap. Asap tersebut menghalangi jarak pandang warga setempat. Anak-anak pun merasa kehilangan rasa aman di tempat penampungan sementara. Sementara serangan terbaru Israel di Gaza sedikitnya menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai. Pemirsa, PSSI resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih timnas U22 Indonesia untuk ajang SEA Games 2025 Thailand. Dari penunjukan ini, PSSI pastikan tidak akan mengganggu posisi pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg. PSSI resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U22 yang dipersiapkan untuk ajang SEA Games 2025 Thailand. Skuad Garuda Muda segera dipersiapkan sebelum berlaga pada 9 Desember mendatang. PSSI pun memastikan dari penunjukan Indra Syafri ini tidak akan mengganggu posisi pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali memastikan Coach Gerard akan tetap bersama timnas U23 hingga masa kontraknya berakhir. Tentu persiapan kami dari PSSI sekali lagi berbeda dengan persiapan SEA Games. Itulah kenapa kami mengumumkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita siap untuk menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Thailand, dan akhirnya diputuskan siapa
Selain itu, Zainuddin Amali juga menyebut ajang SEA Games sangat berbeda dengan turnamen single event lainnya. Untuk itu diperlukan peran Coach Indra yang kualitasnya telah terbukti. Penunjukan ini dilakukan karena Coach Indra memang memiliki catatan apik sebagai pelatih yang diharapkan bisa membawa skuad Garuda Muda tetap konsisten. Sementara Indra Safri menyatakan menerima penunjukan ini dan siap membentuk tim untuk gelaran SEA Games Thailand mendatang. Pertama, mengucapkan bismillah, saya berterima kasih kepada PSSI yang telah memberikan amanah kepada kami, atau memakai istilah dari Pak Wakatum tadi, tugas negara. Kalau namanya tugas negara, tentu harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan perjuangan yang maksimal. Selama menukangi skuad Garuda Muda, Coach Indra telah menorehkan catatan sejarah diantaranya di ajang SEA Games 2023 Kamboja dengan meraih kemenangan dramatis atas Thailand di laga final. Berkat kemenangan itu, Indonesia mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun sejak terakhir kali meraih emas di ajang SEA Games 1991 di bawah pelatih Anatoly Polisin. Kita beralih ke informasi lainnya. Angin kencang menerjang wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah rumah rusak, bahkan angin juga menyebabkan tenda pesta pernikahan porak-poranda. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang wilayah Sukorejo, Ponorogo. Tamu undangan pesta pengantin pun berhamburan menyelamatkan diri dan mempertahankan tenda pengantin agar tidak roboh. Suasana pesta pun kacau. Beruntung anginnya berhenti dan pesta dapat dilanjutkan. Bencana angin kencang ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Goncangan angin juga menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan rusak. Memang belum hujan tapi anginnya sudah besar sekali. Termasuk kalau di jalan arah ke Sampung, Jalan Raya Sampung dari Sumoroto ke Ngambaan itu banyak ranting-ranting pohon yang patah. Sedikitnya ada 5 rumah dan bangunan yang rusak ringan. Namun tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Aksi kekerasan terjadi diduga dilakukan oleh senior komunitas pecinta alam terhadap pesertanya di kaki gunung Dua Saudara, Kota Bitung. Peserta pendidikan dasar tersebut ditempeleng hingga ditendang. Ayo miring deh peslero naik. Ayo tapi cacing. Ini cacing, bukan cacing. Gurita. Inilah video viral saat sejumlah remaja mengalami dugaan kekerasan saat mengikuti orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam di Bitung, Sulawesi Utara. Terlihat sejumlah anggota baru ditampar hingga ditendang oleh seniornya. Dugaan kekerasan ini terjadi saat orientasi komunitas pencinta alam di Gunung Dua Saudara, Ronowalu, Bitung pada akhir September lalu. Kegiatan ini diduga dilaksanakan oleh Himpunan Penjelajah Alam Terbuka Smizaitus Himpasus Bitung. Akibat kejadian ini, salah satu korban mengalami luka lebam di wajahnya. Tak terima anaknya alami kekerasan, orang tua korban berinisial AA, salah satu peserta pendidikan dasar pencinta alam, melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Kita mau keluar air mata, mau dapat ingat. Mar, akhirnya masuk organisasi, pulang kemari jadi begitu. Awalnya ibu tahu? Kan awalnya kita tahu dia DP muka Bangka dan Bapak. Ada hal-hal yang tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan, yaitu dengan melakukan penamparan bagian wajah dan melakukan menendang bagian tubuh, sehingga ini menjadi masalah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap aksi kekerasan dalam orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam tersebut. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo melaporkan.
Dua tahanan yang merupakan sepasang kekasih harus melangsungkan pernikahan di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Prosesi ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan ruang sel tahanan karena keduanya kini menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernikahan sepasang kekasih Ahmad Hanafi dan Dewi ini berlangsung di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Proses ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria terpaksa digelar di depan ruang sel tahanan karena ia dan calon istrinya kini ditahan di Rutan Polres Goa. Prosesi ijab kabul pun disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, perwakilan keluarga, dan Kapolsek setempat. Meski pernikahan dilakukan di dalam rutan, ijab kabul berlangsung khusyuk. Sebelumnya, keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan sekaligus pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Namun, sepasang kekasih ini lebih dulu ditangkap polisi saat sedang membawa sejumlah saset sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Dari hasil pemeriksaan, keduanya hendak menyelundupkan sejumlah paket sabu tersebut ke dalam lapas. Polres Goa telah menjadi saksi khususnya dari ruang tahanan Polres Goa, jadi saksi dari pernikahan warga binaan kami. Polres Goa berharap kedua mempelai yang sudah melangsungkan pernikahan bisa sadar setelah selesai menjalani masa penahanan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Saya Angelika Devaga pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.